Assalamualaikum. Bu Fitri, cek sound Bu. Waalaikumsalam Bu Yuni. Ya, mangga Ibu. Waalaikumsalam. Sudah bisa dengar? Dengar Bu. Ya, Bu Retno, Bu Fitri dan Pak Bun. bergabung bersama Ya, kita semua. Mangga, halo Bu Fitri. Saya lagi di mute. Ya. Halo Bunda, lagi sedang berdegup-degup. Fazul udah senyum-senyum duluan. Ada yang berdegup-degup di sini. Tenang aja, Pak Sul tuh udah ketawa-tawa terus, tenang aja, nggak usah berdegup-degup. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Baru baca judul. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, kayaknya agak putus-putus nih, Bu Fitri. Coba dicek dulu deh. Punten Pak Asisten sudah, cek sound sudah lancar, Alhamdulillah. Bu Fitri kayaknya yang putus-putus. Bu Fitri, halo. Bu Fitri, gangguan mungkin delay. Ya. Suara saya delay ya, saya dengar tapi Bu Fitri ya baik. Dengar ya Bu Fitri ya prinsipnya ya. Halo. Aduh. Ini degup-degupnya Bu Fitri pengaruh ke sinyal nih jadi. Iya Bu, sepertinya ke sinyal dan terlempar dari ruang meeting. Nanti kita tunggu kehadiran Bu Fitri kembali. Nah, Bu Fitri. Bu Fitri tenang, nggak usah berdegup-degup. Sinyalnya jadi ikut berdegup-degup naik turun. Siap, optimis saja, optimis, yakin. Ya. Ya, siap ya Bu Fitri, sudah mulai ya. Tapi kayaknya masih ini nih teh yuk. Bu Fitri kayaknya Bu yang sinyalnya. Ya, makanya dari kemarin itu memang saya sudah minta untuk tethering pakai HP untuk menjaga stabilitasnya sinyal. Atau di ruangan Pak Asisten biar stabil. Ya, kayaknya ini. Karena Pak Asisten tidak berdegup-degup, jadi sinyalnya stabil juga. Sinyalnya kan kuat nih. Iya. Bu Fitri, halo Bu Fitri. Bu Fitri. Nah, Bu Fitri. Ya. Pak Asisten. Masih on speaker dong. Cek sound lagi Bu, punten Bu. Oh, ini Bu Fitri sudah satu ruangan ya dengan Pak Asisten ya? Sudah. Oh iya. Ya, karena Pak Asisten tenang, Bu Fitri degap-degup jadi hilang terus. Iya. Tenang aja Bu Fitri, didampingi Pak Asisten udah insya Allah lancar semuanya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Yang kami hormati Pak Zulfikar, Esos MM selaku penguji pada kesempatan ini. Selamat sore Pak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Pak Haji Sayono. Selamat sore Pak, selamat bergabung di room ini. Apa kabar Pak? Halo Pak. Ya, gantian sinyalnya. Gantian Pak Asisten nih. Karena sinyalnya ditarik ke Fitri semua nih. Jadi ya Pak Asisten, selamat sore Pak Asisten. Sore. Oh sore, ya Pak Asisten selamat sore. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bergabung di ruangan Zoom ini untuk mendampingi staf tercintanya yaitu Ibu Fitri Zakiah SIP MURP Master Engineer MEng, betul ya Bu Fitri ya? Beliau sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama pada Setda Kabupaten Belitung Timur. Dan sebagai mentor Pak Haji Sayono ya SAP, punten Pak. Pada kesempatan ini penguji Pak Zul, Bu Fitri mengambil judul RAP-nya adalah pengarus utamaan kearifan lokal atau dukun dalam penentuan batas antar kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Ya, untuk menyingkat waktu, mangga Bu Fitri 10 menit ya Bu Fitri, dimulai dari sekarang. 10 menit aja loh Bu, jangan 15 menit. Siap, insya Allah Bun. Ya, mangga Bu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Retno, coach yang kami sayangi. Yang saya hormati Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra selaku mentor dan Pak Zulfikar selaku penguji, Bu Yuyu juga selaku pengamat. Hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aksi perubahan saya yang setelah diskusi panjang dengan mentor dan juga melalui proses bimbingan mengambil judul pengarusamaan
peran atau potensi kearifan lokal atau dukun dalam hal ini dalam penentuan batas antar kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Adapun hal-hal yang melatar belakangi ada beberapa hal strategis, diantaranya yang menjadi pertimbangan yaitu belum adanya penetapan batas antar kecamatan sejak 18 tahun Kabupaten Belitung Timur terbentuk, sehingga berdampak kepada kepastian yuridis terhadap batas wilayah dan adanya fenomena tarik-menarik wilayah di daerah perbatasan antar kecamatan. Dan fakta lainnya adalah bahwa saat ini penentuan batas masih menggunakan batas indikatif, yaitu menggunakan batas perdukunan, sehingga kami memandang penting bahwa perlu adanya penetapan batas secara administratif yang mengkolaborasikan antara kearifan lokal dengan pemetaan secara kartografis untuk kunci kejelasan penyelenggaraan pemerintahan. Ada beberapa tujuan dari mengangkat aksi perubahan ini, diantaranya untuk memberikan kejelasan tentang tata cara penentuan batas wilayah yang berdampak kepada nantinya kepastian hukum penentuan batas, baik aspek teknis maupun yuridis, kemudian melakukan konservasi terhadap wawasan lokal terkait batas pedukunan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga sinergitas dengan tokoh adat dalam hal ini dukun, yang di Belitung Timur bukan hanya memegang peranan dalam pengobatan tradisional, tetapi mempunyai power yang sangat kuat karena sebagai pembawa adat yang punya wilayah perdukunan tersendiri yang memberikan petunjuk banyak kepada masyarakat, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan batas wilayah. Nah, ini sekilas beberapa manfaat bagi pemerintah daerah yang sebenarnya inline dengan manfaat untuk masyarakat, baik berkenaan dengan tata tertib administrasi pemerintahan, kemudian pelestarian terhadap pengetahuan data lokal atau data batas alam, kemudian untuk meminimalisir konflik horizontal, kemudian mempermudah penggalian potensi pendapatan daerah dan acuan bagi penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan, begitu juga monitoring dan evaluasi. Ini tadi sudah disampaikan, sedangkan untuk dunia usaha, mempermudah kepastian hukum berinvestasi dan kondisivitas dalam melakukan produksi. Sekilas kami sampaikan, ini kedudukan kami di bagian tata pemerintahan dan kerjasama, persis di bawah Kak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra. Ada 4 tugas dan fungsi. Dalam aksi perubahan ini, kami meng-highlight tugas dan fungsi yang berkenaan dengan penyiapan bahan untuk perkoordinasian kebijakan daerah dalam hal administrasi kewilayahan. Menarik isu strategis yang terdapat dalam Renstra tahun 2016 sampai 2020, ada 5 isu strategis. Namun setelah dilakukan analisa USG, yang terpilih isu strategis yang perlu penanganan segera adalah isu yang berkenaan dengan belum tercukupinya SDM yang memahami pemetaan, serta belum tuntasnya penetapan batas wilayah. Ada beberapa hal penyebabnya yang merupakan masalah, pertama ke persepsi masyarakat tentang administrasi bahwa batas itu merupakan pengunci untuk akses terhadap sumber daya alam, kemudian persepsi bahwa batas perdukunan itulah sebenarnya batas wilayah, kemudian kurang optimalnya fasilitasi dari PPS dan kecamatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat itu lebih taat, lebih patuh kepada dukun sebagai petunjuk batas. Ada 7 aspek yang merupakan gap di dalam hal ini, dalam kondisi sekarang dan yang nanti diharapkan dari aspek regulasi yang belum ada, kemudian SOP-nya juga, kemudian data batas belum ada, terutama batas alam yang bisa menjadi referensi dalam penetapan batas, dan persepsi masyarakat yang menihilkan tentang batas administrasi, serta komposisi tim yang belum mengaktualisasikan peran dukun sebagai anggota tetap dalam komposisi tim penyelesaian batas, dan belum ada kesepakatan serta batas yang definitif. Berkenaan dengan hal tersebut, maka gagasan inovasi pada rencana aksi perubahan ini adalah kolaborasi atau kombinasi antara penentuan batas secara kartografis dengan pengetahuan lokal yang di-breakdown menjadi 3 ide utama. Yang pertama, aktualisasi peran dukun dalam penetapan batas, kemudian melakukan penghimpunan data dan informasi wawasan lokal, dan mengintegrasikan data tersebut, data spasial lokal, ke dalam kerangka yang lebih teknokratik. Ini pemetaan stakeholder kami, ada 4 kuadran. Jadi komponennya itu atasan kami, Pak Asisten dan Pak Sekda, kemudian ada unsur kewilayahan,
kemudian perangkat daerah yang baik itu sebagai produsen data maupun sebagai user dan mitra kerja dalam pembakuan produk hukum daerah. Ini peta jaringannya, jadi ini tim efektif kami, ini dikerucutkan menjadi mentor dan kami dengan lingkup bagian tahapan dan kerjasama serta unsur kewilayahan camat yang menjadi pilot dalam target jangka pendek ini adalah Camat Simpang Pesa, Gantung, beserta Kades, BPD, dan tokoh adat yang pada wilayah bersangkutan. Alhamdulillah pada tahun anggaran 2021 ini kami mendapat support nanti melalui kegiatan penataan administrasi pemerintahan, subkegiatan pengelolaan administrasi pemerintahan, sehingga untuk anggaran mudah-mudahan nanti bisa mensupport pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian dari hasil pemetaan sumber daya dan masalah tadi, kami memformulasikan ada 3 tindakan jangka pendek, menengah, dan panjang. Khusus untuk jangka pendek, kami berkonsentrasi penyiapan administrasi, draft, dan SOP serta SK-tim, kemudian inventarisasi seluruh batas adat atau perdukunan, kemudian berita acara kesepakatan, peta batas sementara, dan SK Bupati tentang penentuan batas antar 2 kecamatan. Selanjutnya di jangka menengah, kami fokus untuk merampungkan peraturan Bupati tentang pedoman tata cara penetapan batas, kemudian Perbup tentang batas antara 2 kecamatan yang sudah final, beserta peta batasnya. Untuk jangka panjang, kami targetkan seluruh antar kecamatan sudah mempunyai batas yang ditetapkan dalam peraturan Bupati dan dikuatkan dengan peta batas antar kecamatan tersebut. Untuk jangka pendek, kami rencanakan dalam sampai dengan Mei nanti fokus kepada 4 major event, dari mulai persiapan administrasi, kemudian kesepakatan untuk penetapan batas, penyiapan bahan-bahan kerja, rapat-rapat persiapan, dan edukasi untuk tokoh adat, kemudian melakukan penegasan batas dengan langsung survei ke lapangan dan pemasangan peta batas sementara, patok batas sementara, dan penyelesaian administrasi sementara, baik peta batas maupun SK penetapan batas. Nah, untuk jangka menengah, ada 4 major event juga, pembedanya adalah di publikasi. Jadi, hasil kerja yang telah dikukuhkan dalam peta batas sementara dan SK batas sementara itu disosialisasikan kepada pemerintah desa untuk memastikan agar tidak ada lagi perubahan-perubahan yang memicu konflik. Dan terakhir, di penyelesaian batasnya itu dituangkan ke dalam berita acara kesepakatan, peta batas yang sudah final, dan Perbup batas yang sudah final. Ini ilustrasi area kerja jangka panjang, bahwa semua sudah terhubung, sudah mempunyai batas antar kecamatan di seluruh Kabupaten Belitung Timur. Selanjutnya, berkenaan dengan pengawasan dan pengendalian, kita memetakan ada 5 permasalahan yang krusial. Yang pertama itu berkenaan dengan kondisi lapangan dengan topografi yang sulit, karena batas ini biasanya ada di pedalaman, hutan, rawa, dan sebagainya. Dan dalam kerangka ini kami menyiapkan rencana kerja dengan sebaik-baiknya, perangkat kerja, prediksi cuaca, dan logistik untuk pelaksanaan survei. Kemudian aspek 2 dan 4 pada dasarnya ini hampir sama, lebih kepada asumsi dan kemungkinan apatisme dari masyarakat, perangkat desa, dan kecamatan untuk penataan batas wilayah. Untuk rencana solusinya, kami berencana untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan sampai ke tingkat RT untuk memastikan kesadaran mereka untuk bersinergi bersama-sama melakukan penataan wilayah perbatasan. Dan kemungkinan selanjutnya adalah kesesuaian jadwal kerja antara desa dan kecamatan yang berbatasan. Agak kesulitan mempertemukan jadwal yang fix atau yang match, sehingga kami dalam hal ini berusaha untuk menyusun juga kesepakatan rencana kerja dengan sebaik-baiknya. Dan terakhir, ini yang juga krusial adalah pilihan pendekatan untuk melakukan merangkul tokoh adat. Jadi untuk solusinya kami memutuskan untuk melakukan pendekatan formal dan informal melalui silaturahmi dan pelan-pelan sambil jalan melakukan edukasi. Terakhir adalah mengidentifikasi hal-hal yang menjadi faktor determinan terhadap keberhasilan dari aksi perubahan ini. Kami petakan ada 4. Yang pertama itu adalah dukungan yang kuat serta komitmen dari seluruh stakeholder.
kemudian kejelasan pembagian tugas untuk memastikan tidak ada miskomunikasi, tumpang tindih, dan seluruh tugas terbagi habis. Kemudian serta serang yang representatif, mengingat ini akan banyak pekerjaan di lapangan. Dan terakhir ada konsistensi terhadap masun yang dituangkan dalam target di timeline. Demikian pemaparan dari saya, mentor, coach, dan penguji yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatannya dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Fitri. Ini cuma lebih 1 menit, Bu. Coba lebihnya cuma 1 menit, nggak apa-apa. Dimaafkan sama Pak Zul. Ya, mangga luar biasa. Selanjutnya Pak Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra Pak Haji Sayono SAP sebagai mentor. Mangga dipersilakan Pak. Punten waktu Bapak 5 menit ya Pak ya. Mudah-mudahan cukup. Mangga Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penguji, coach, dan Bu Fitri. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami sangat senang ini bisa bergabung di forum ini. Kemudian satu hal yang disampaikan tadi oleh anak buah kami ini, adik kami, rancangan aksi perubahan mengenai pengaruh utama yang diberi judul pengaruh utamaan potensi kearifan lokal dukun dalam penentuan batas antar kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Ini adalah memang merupakan hal yang sangat urgen, sangat penting di kami karena kondisinya di Kabupaten Belitung Timur ini kami masih dalam penataan itu semua, di mana batas-batas wilayah antar kecamatan termasuk sebagian antar desa ini memang belum clear. Jadi ini berproses Pak. Karena banyak kepentingan di sana yang memang harus dijawab, dicarikan solusinya dengan baik. Nah, mengenai rancangan aksi perubahan yang disusun oleh Bu Fitri ini, nah ini sangat sejalan dengan program kegiatan di bagian pemerintahan. Jadi memang kita fokus untuk segera menuntaskan masalah batas-batas wilayah ini demi untuk memberikan kepastian hukum. Nah, kepastian hukum bagi masyarakat, bagi investasi, dunia usaha dan lain sebagainya. Karena dengan adanya kepastian hukum, terutama terhadap kejelasan batas-batas wilayah ini, tentunya akan meminimalisir konflik-konflik nanti di lapangan. Nah, memang alhamdulillah sampai saat ini tidak ada konflik itu yang berlarut, tapi tetap adalah namanya penggunaan ruang di kawasan-kawasan di Kabupaten Belitung Timur ini dari masyarakat gitu kan. Ini memang selalu ada terjadi terutama di tempat-tempat tertentu yang batas-batas wilayahnya belum jelas. Nah, tetapi ini semua sambil jalan kami langsung segera proses, artinya didiskusikan, dimusyawarahkan. Timnya kita sudah punya. Nah, ini perkuatan dilakukan oleh Mbak Fitri ini, yang mudah-mudahan nanti ini dengan inovasi yang dilakukan oleh beliau ini, nah ini justru akan lebih mempercepat. Nah, sehingga kami juga meyakinkan bahwa program ini merupakan program prioritas yang harus dilakukan. Nah, kemudian juga kita berikan dukungan yang sangat kuat dari sisi penganggaran pun kita juga pastikan bahwa supaya program ini tetap dapat berjalan dengan baik. Jadi kami pikir itu karena peran dukun ini kenapa juga diangkat gitu kan? Karena dukun ini adalah sebagai pembina adat istiadat, di mana di daerah kami itu ada namanya wilayah adat. Wilayah adat itu samalah dengan wilayah pemerintahan. Jadi kadang-kadang untuk hal perselisihan, kalau dilibatkan Pak Dukun di dalamnya sebagai stakeholders yang terkait ini, ya itu biasanya clear itu, tidak ada masalah, tidak ada ribut-ribut gitu, tidak ada ribut-ribut, tidak ada pertentangan. Jadi kami pikir sangat tepat juga dan bagus gitu, supaya ibaratnya menyelesaikan masalah itu mudah-mudahan tidak timbul masalah-masalah lain gitu kan gitu. Ya, jadi kami pikir itu terima kasih atas dukungannya, mudah-mudahan dengan bimbingan bapak-bapak dan ibu-ibu semua terhadap adik kami Fitri Zakia ini, yang mudah-mudahan
mudah-mudahan nanti dia akan berinovasi dengan lebih bagus lagi ke depan nanti kan. Banyak hal yang harus dilakukan sebagai orang yang masih muda dalam kaitan dengan untuk meniti karir ke depan dan kepentingan daerah tentunya. Kami pikir demikian. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Pak Asisten. Efisien waktu Pak, masih ada sisa 1 menit, nanti biar dimanfaatkan Bu Fitri menjawab. Betul. Bu Fitri sudah paling tidak Pak Asisten sudah memberikan lampu hijau yang luar biasa kan, mendukung penuh, ada anggaran dan sebagainya luar biasa. Berbahagialah untuk itu. Selanjutnya Bu Fitri, nanti akan ada kalau Pak Zul bilang itu tidak menguji, tapi beliau ingin sharing gitu ya. Tapi sharingnya Pak Zul tahu sendiri lah ya seperti apa gitu ya. Iya, hanya bincang-bincang gitu ya. Mangga silakan Pak Zul, waktunya 25 menit bersama Bu Fitri. Mangga. Baik, terima kasih Bu Retno, yang terhormat Pak Asisten, Pak Haji Sayono, dan yang berbahagia Bu Fitri Zakiah. Yaitu selamat saya ucapkan dengan pencapaian sampai saat ini. Insya Allah bisa dilancarkan sampai dengan seminar dan menyelesaikan pelatihan ini. Amin. Saya pertama bacanya itu unik, yang tertangkapnya itu unik, gitu ya. Ngelihat backgroundnya Bu Fitri dengan tema yang diangkat itu unik, gitunya. Barusan tadi juga dengan rekan dari Beltim juga, saya sudah ngeluarin satam, sekarang nggak ngeluarin satam lagi. Gitu. Kalau ke Manggar itu, kalau nggak ke kopi kalau cari satam yang ngopi yang di pasar. Gitu. Itu tempat favorit saya. Gitu. Dan berfotoria di Laskar Pelangi. Oh, Laskar Pelangi. Kirain fotonya di monumen batu satam itu. Oh, ada batu satam atau ke tebing, kan begitu, atau ke itu mercusuar. Baik, Bu Fitri. Ya ini tadi saya katakan unik karena memang betul kita perlu mengakomodir kearifan lokal, gitunya itu. Kalau temanya di milenial sekarang ini kita pemanfaatan teknologi. Nah ini teknologinya teknologi yang sulit untuk terdeteksi, gitu. Tetapi ini dibutuhkan. Nah ini juga menjadi kontradiksi juga Pak Asisten, gitu ya. Di satu sisi kita mendorong adanya atau berkolaborasi, berinteraksi, familiarity dengan teknologi, seperti itu. Kalau nggak salah ingat saya, kalau kaitannya dengan penetapan batas selalu yang disebutkan adalah GIS. Ya, betul. Gitu ya. Nah, ini GIS-nya dukun. Gitu-gitu itu. Nah, ini yang saya katakan unik, gitu. Nah, terlepas dari itu, mungkin yang ditonjolkan adalah nanti bukan dukunnya, gitu ya, tetapi melibatkan jadi tokoh masyarakat di dalam program yang digagas oleh Bu Fitri, gitu. Jadi bukan dukunnya yang diterdepankan, tetapi nanti perannya yang kita tonjolkan, katakan begitu. Jadi kolaborasi peran karena memang kebutuhan daerah tetap ada, katakannya begitu nih. Nah, karena nanti mungkin akan jadi pertanyaan, kan sudah ada GIS dan itu diberlakukan sudah katakan internasional, juga secara nasional juga sudah diterapkan, apakah nggak cukup katakan begitu GIS? Oke, kalau misalkan ini belum efektif karena perlu ada tokoh adat di sana. Mungkin kecuali Ibu mau mengatakan adalah kita membangun kalau ada teman saya dulu itu kalau DR1 di daerah Lampung bilangnya Manjau Debingi, itu adalah forum silaturahim dalam rangka
merangkul tokoh masyarakat dalam rangka membangun kesepakatan, katakan begitu. Nah ini alternatif aja Bu Fitri ya. Bukannya saya katakan ini nggak layak, gitu. Cuman unik aja dengan zaman sekarang kita bilangnya masih menonjolkan ada. Saya pikir dukun itu adalah akronim, gitu. Akronim, sesuatu akronim. Jadi apa? Mungkin dukunnya di dalam aja nanti dimasukkan ya. Kolaborasi apa tokoh adat dan misalkan begitu. Jangan dibilangin dukun, tokoh adat mungkin bisa ya. Katakan, tokoh masyarakat katakannya gitu ya. Kalau misalkan kita bahasa kita kan jarang di apa secara administratif kita masukkan situ narasumbernya dukun, oh tidak. Narasumbernya adalah tokoh masyarakat. Tapi yang dimaksud adalah itu juga. Itunya itu. Siap, bisa aja dengan tokoh masyarakat gitu. Nah ini saya melihat ya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Fitri latar belakang dan sampai dengan yang dielaborasi lebih banyak jangka panjangnya. Nah ini untuk yang jangka pendek ini, jangka menengah ini kan saya lihat ada peraturan penyusunan draft Perbub ya, peraturan bupati. Nah ini bupati baru ini kalau apa misinya apa yang terkait? Yang terkait yang pertama itu memastikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dan akuntabel. Ya. Jadi kita masuk di misi 1, Pak. Iya, jadi di misi 1 itu sebenarnya kita esensinya kepada NPSK ya Bu ya. Di dalam di Setda itu kan di NPSK. Kalau Setda itu produknya adalah pedoman kebijakan, katakan demikian. Saya rasa kalau misalkan secara activity-nya kan dilakukan oleh operating core dengan aparat kewilayahan. Gitu. Kalau di sekretariat karena perannya sebagai middle line dan supporting staff, gitu technostructure kita berperannya di sana. Nah, untuk kaitannya dengan jangka pendek ini, yang Ibu rumuskan kira-kira dengan semua kegiatan ini penyusunan draft. Kalau bahasa saya kalau saya biasa merumuskannya satu ini dulu Bu. Tujuan umumnya apa? Katakannya begitu. Di setiap jangka pendek, menengah, panjang itu, dan itu baru kita turunkan dengan kegiatan. Ini yang saya seringkali sampaikan ke semua rekan-rekan, katakan begitu. Tujuan jangka pendeknya, misalkan begini, Bu, adalah pengelola ini esensinya kalau menurut saya di jangka pendek ini kan kita ingin membentuk pengelola tapal batas, katakannya begitu. Di sini nanti dari sisi ada draft kebijakan, kalau misalkan memang mau berdraft kebijakan peraturan bupati, karena ini ada juga keseringannya di jangka menengah, tidak di jangka pendek, karena nyusun draft bupati juga lumayan kan begitu. Nggak tahu kalau misalkan di Beltung bisa lebih cepat, dalam 2 bulan bisa tersusun draftnya gitu. Nanti ini akan ditagih pada saat apa output dari milestone Ibu di jangka pendek. Kalau misalkan katanya ada penyusunan draft, ada nggak rancangan draftnya, gitu. Penyusunan SOP penetapan batas. Kalau proses bisnisnya sudah ada. Proses bisnisnya ya belum Pak Zul. Ya, jadi kalau misalkan belum, karena SOP ini kan bagian kecil dari proses bisnis. Sehingga yang kita mau jangan SOP dulu, karena SOP ini bisa saja kita buat, tetapi dia tidak kesulitan jika kita bicara tentang proses makronya. Karena ini kan kolaborasi, banyak banyak pihak, banyak katakanlah satker yang dilibatkan, sehingga kita, kalau menurut saran saya,
di proses bisnisnya yang ditata, gitunya. Proses bisnisnya dulu, baru yang namanya SOP ini menurunkan dari proses bisnis yang ada, gitu. Kalau dengan kapasitas kompetensi Bu Fitri, saya yakin lah bisa, katakanlah begitu ya Pak Asistennya, gitunya. Ya kalau gelarnya di belakang aja sudah MURP, terus Magister Engineering. Lah ini orang ulet kan begitu ininya. Sudah kelihatan uletnya. Oke. Nah, jadi coba kalau saran saya di jangka pendek dilihat kembali juga Bu, jangka pendek, jangka menengah gitu. Pertama tolong dirumuskan dulu ya, tujuan umumnya apa? Katakan begitu. Kalau ini kan breakdown dari tujuan umumnya. Iya enggak, Bu? Kalau menurut Ibu, kalau misalkan saya minta satu kalimat rumusan dari tujuan jangka pendek, kira-kira apa, Bu Fitri? Penjelasan produk hukum. Pedoman teknis untuk penetapannya, batasnya. Jadi di sini berarti kalau dibuat, kalau saya memberikan usulan judul perancangan pedoman gitu, atau apa? Tadi Bu buat satu kalimat yang itu mewadahi, yang itu adalah output utama dari jangka pendek. Karena tujuan ini kan sebagai guideline kita, Bu Fitri. Ya, guideline kita. Kalau misalkannya terumuskannya atau terbentuknya pengelola penetapan peta batas, katakan begitu. Atau ya, itu misalkan usulan. Silakan aja nanti Bu Fitri ini. Oke. Tadi kalau bahasa Bu Fitri tadi adalah perancangan pedoman atau penyusunan perancangan pedoman penetapan tapal batas, kan gitunya itu. Tadi silakan Bu Fitri ini. Jadi menurut saya selalu menetapkan mengusulkan di setiap jangka atau milestone itu ada tujuan umumnya yang akan dicapai, gitu ya. Itu yang akan dicapainya dengan kegiatan-kegiatan yang Ibu rumuskan di bawahnya. Oke. Begitupun jangka menengah, jangka panjang. Di jangka pendek, di seminar itu biasanya jangka pendeknya itu sudah ada produknya. Siap-siap produknya sudah ada. Gitunya. Di seminar aksi perubahan itu yang akan ditagih itu adalah produk atau output jangka pendeknya. Jadi kalau kita nyusun ada 7 ini ada 7 produk. Gitu, 7 output yang harus disampaikan, seperti itu. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Ya kaitan dengan peta stakeholders, itu saya selalu katakan erat kaitannya dengan milestone yang kita buat. Siapa yang memiliki yang kalau yang berkepentingan, yang punya pengaruh, bisa kita sebutkan semua. Tetapi menurut saya kalau kita yang cantumkan di peta kuadran itu yang saja. Gitu. Yang yang sangat berpengaruh, yang mempengaruhi terwujudnya, terutama pada tataran di jangka pendek. Karena di jangka menengah dan jangka panjang, kita sulit juga untuk memprediksinya. Karena di jangka panjang bisa berubah juga tataran stakeholders-nya. Bisa berubah juga. Minimal di situ adalah jangka pendek dan jangka menengah. Gitu, yang pihak-pihak yang kita identifikasi yang akan mempengaruhi dan berkepentingan dengan aksi perubahan Bu Fitri. Gitu. Gitu Bu Fitri, ya. Saya rasa cukup Ibu Retno. Iya, masih ada waktu sini, tapi Bu Fitri mungkin mau menjelaskan lebih panjang lebar Bu Fitri.
Nggak usah sungkan dengan Pak Asisten karena ada di sampingnya. Yang kemarin sudah Iya, siap, Bun. apa yang Ibu tahu sepenuhnya diceritakan aja, Mangga. Pertama, terima kasih Pak Zul atas masukannya, juga tadi sebenarnya sharing, tapi itu masukan semua dan sangat luar biasa substansinya bagi saya. Pertama tadi untuk apa namanya highlight saja untuk dukun alternatifnya mungkin bisa diganti dengan peran lebih pada penonjolan peran tokoh adat atau tokoh masyarakat ya Pak Zul. Terima kasih masukannya. Nanti kami sempurnakan, kami sesuaikan. Nah kemudian selanjutnya berkenaan dengan tadi beberapa pertimbangan kondisi bahwa biasanya untuk berkenaan dengan tapal batas ini memang kita menggunakan penetapan yang menggunakan SIG tadi seperti yang Pak Zul sampaikan. Benar sekali Pak Zul, dalam konteks penentuan batas, kalau misalkan kita juga mempedomani peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2016, jadi memang sempat di pasal 11 kalau saya tidak salah, jadi ada tahapan di situ untuk penegasan batas. Nah, untuk tahapan penegasan batas, kalau di jangka pendek saya, mohon izin saya share screen ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada penegasan batas, penelitian dokumen batas desa, ada baik secara yuridis maupun secara historis. Nah, sebenarnya untuk secara historis inilah konteks dari peran dukun tadi. Nah, di dalam Permendagri itu di pasal 11 ada penelitian tentang apa namanya data dan informasi yang berkenaan dengan batas-batas yang akan nanti ditetapkan. Nah, jadi ini termasuk di dalam sini, Pak. Makanya tadi idenya adalah mengkombinasikan data batas perdukunan tadi dengan teknik pemetaan batas secara kartografis dengan menggunakan SIG. Nah, jadi di sini ada setelah ada penelitian dokumen batas tadi, baik historis maupun yuridis, nah ada pengolahan data peta berdasarkan penelitian dokumen dengan menggunakan SIG tadi, Pak. Jadi SIG memang tetap digunakan setelah nanti kita menyepakati peta dasar yang akan dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan peta kerja secara bersama-sama sebelum turun ke lapangan. Jadi begitu kita turun ke lapangan, survei, itu kita sudah mempunyai acuan titik-titik koordinat yang kita sepakati dari awal untuk kita lakukan survei bersama-sama di lapangan. Itu selanjutnya. Saya pertegas, mungkin ada yang berkenaan dengan ini tadi, Pak, di pasal 11. Nah, ini ada pengumpulan dokumen batas, sebagaimana tahapannya tadi, pasal 11 ayat 2 huruf B, dokumen historis. Nah, jadi perlunya penelitian dokumen historis ini dan aktor kuncinya itu adalah tadi tokoh adatnya, Pak Zul. Nah, tapi ini nanti akan kami gali lagi, Pak Zul, untuk apa namanya pendalaman peran dukunnya tadi. Makanya yang sempat saya pikirkan untuk di jangka pendek ini, kenapa harus ada SK Bupati yang di situ menegaskan bahwa unsur tokoh adat itu harus menjadi anggota tetap di dalam tim. Yang sampai saat ini sebenarnya itu belum ada. Dan di peraturan Bupati nanti tentang tata cara penentuan batas itu ada satu klausul yang akan menyinggung tentang komposisi tim penentuan batas. Dan di peraturan Bupati itulah disebutkan bahwa harus menyertakan tokoh adat sebagai komponen atau elemen tetap dalam penentuan batas. Kemudian selanjutnya, tadi ada masukan yang memang harus saya pertimbangkan, Pak, berkenaan dengan apa ya, kemungkinan untuk pencapaian tujuan jangka pendek, ya jangka pendek, beberapa produk jangka pendek, misalnya yang berkenaan dengan Perbub ya tadi Pak, draft peraturan Bupati tentang tata cara penentuan batas. Nah, kebetulan Pak Zul, Pak Asisten yang sekarang bersama saya ini
sebelum beliau menjadi asisten itu beliau adalah kabak taplumnya. Dan waktu itu saya masih kepala subbagian otonomi daerah, kerjasama dan otonomi daerah. Jadi waktu itu memang kita sudah mencoba untuk melakukan inisiasi penyusunan Raperbub tentang pedoman tata batas ini. Jadi sudah berproses sebenarnya penyusunannya sejak 1 tahun, hampir 2 tahunan ini ya Pak Asisten. Nah, kenapa saya masukkan di jangka pendek? Karena ini tinggal finishing lagi sebenarnya Pak Zul, dan dalam 1-2 minggu ke depan kita akan usulkan ke Kabak Hukum. Alhamdulillah kemarin ketika saya berdiskusi dengan Pak Asisten, ada Kabak Hukum. Kebetulan Kabak Hukum ini adalah salah satu kepala bagian yang berada di wilayah koordinasi asisten 1. Jadi Pak Asisten juga sudah berkomitmen saya akan mendorong Kabak Hukum untuk memprioritaskan ini di pembahasan secara cepat dalam waktu 1 bulan ke depan. Nah itu Pak Zul, paling tidak untuk Raperbubnya dulu Pak. Jadi kalau untuk penetapan perbubnya nanti di jangka menengah. Itu tadi tentang kemungkinan penyusunan Raperbubnya Pak. Kemudian berkenaan dengan proses bisnis tadi ya Pak Zul, sebagai salah satu input untuk SOP. Memang betul Pak Zul, saya agak terlewat, bukan agak ya, tetapi memang saya terlewatkan untuk penyusunan peta proses bisnis ini. Terima kasih Pak Zul sudah mengingatkan. Saya akan segera nanti berkoordinasi dengan kabak organisasi di sini untuk pendampingan penyusunan ini peta proses bisnis dan kaitannya juga dengan nanti SOP. Sebenarnya untuk peta proses bisnis ini kemarin sudah mulai digagas oleh salah satu kasubag saya berkenaan dengan penuntasan batas antar desa antara desa Jangkar Asam dengan Batu Penyu. Nah, yang terakhir ada masalah itu, tetapi sudah tuntas, itu dalam 1 kecamatan. Nah, mudah-mudahan ini nanti segera dapat kami tuntaskan, sehingga SOP juga bisa kami kejar, Pak Zul. Dan untuk tadi saya ada masukan yang sempat saya catat, untuk mengupayakan rumuskan dulu tujuan pada setiap tahapan sebagai acuan untuk penentuan apa yang akan kita lakukan pada setiap tahapan di jangka pendek, menengah, dan panjang. Siap Pak Zul, saya akan tindak lanjuti. Terima kasih. Mungkin itu saja Bunda yang dapat saya sampaikan. Ya. Terima kasih Bu Fitri. Pak Zul, masih ada yang mau disampaikan lagi Pak? Masih ada 3 menit. Enggak Pak Zul? Sebelum nanti closing statement dari Pak Asisten ya Pak ya, kami mohon ya Pak. Closing statement aja dari Pak Asisten. Oh gitu. Siap. Ya. Pak Asisten ini cuma tetanggaan di Laskar Pelangi situ, rumahnya deketan Pak Zul. Oh begitu. Kalau tahu saya dulu mampir Pak. Ya mampir. Iya. Pak Asisten enggak closing statement, tapi yang jelas Bu Fitri sangat berbahagia karena Pak Asisten sudah mendukung 200% nih, akan mempercepat proses hukumnya dan sebagainya gitu ya. Luar biasa. Maka Pak Asisten. Baik, apa yang dilakukan oleh Bu Fitri ini memang merupakan kebutuhan. Dan saat ini kami sedang upayakan itu, dan kami yakin ini akan mempercepat apa yang kami targetkan dalam waktu dekat ini, baik juga dalam kaitan dengan kegiatan 100 hari Pak Bupati beliau ini ya. Nah, mudah-mudahan kami dapat bangun kebersamaan dengan seluruh stakeholder yang ada dalam kaitan dengan dukungan ini. Nah, jadi terima kasih atas support dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, mampir lagi ke Belitung, main-main. Bapak Ibu main-main ke Belitung, kami sangat senang. Kita tunggu kedatangannya nanti. Saya baru 2 kali Pak ke Belitung, tapi udah sempat sepedaan di itu Pak Zul yang ada monumen batu hitam. Batu Satam. Ya, tinggal nyebrang lagi Bu. Oh. Belitung Timur di sebelahnya, yang ada monumen Batu Satam itu Kabupaten Belitungnya. Nah, yang tadi Pak Zul bilang Manggar itu Belitung Timur. Nanti mampir ngopi di rumah Pak Asisten, ada coffee shopnya Pak Asisten. Alhamdulillah. Kalau cari satamnya di Beltim, Bunda.
Ya. Kalau di Belitungnya nggak ada. Nggak Ada. Iya, iya. Saya Hanya monumennya aja, Bun. alhamdulillah sudah Satamnya punya sih. banyak di Beltim lah. Ya. Alhamdulillah sudah punya koleksi satam, Pak. Iya. Justru saya belinya di tokohnya yang pengrajinnya langsung itu, Bu. Pak siapa Iya. itu yang sudah Pak Firman. Pak ya Firman. yang makanya Mahal, Bu, banyak kalau ikutan. sama Pak Firman. Mahal Bu kalau di sana. Oh, Cari yang berkali lipat. yang aslinya lah dari Oh, masyarakat. iya. Kalau Bisa. ini di Pak Firman bisa 2 juta, Bu. Udah nyiapin. Iya, saya nggak tahu, saya diajaknya ke sana. Tapi saya sempat beli beberapa lahannya, itu saya buat ini Pak Bu, perhiasan 1 set. Oh iya, Ini, betul. ini juga masih saya simpan Iya. ini, Bu. Oh iya, siap. Doa Wah, luar biasa itu besar ya. Iya, berapa puluh juta itu harganya. Ya. Mantap. Ya, terima kasih Pak Asisten atas undangannya. Terima kasih semuanya, Baik, Pak baik. Zul. Ya, Selamat Bu Fitri, terima kasih Bu sampai di Asisten. sana ini tergantung Teh Yuyu nanti mau menugaskan kita ke Belitung enggak gitu ya Pak Zul ya? Bu gimana? Itulah lanjutan. Bu Yuyu juga Ya. belum. Ya, baik Bapak Ibu. 1001 jalan Bu. Ya, memang udah. Sekali lagi terima kasih sekali Pak Asisten sudah meluangkan waktunya untuk mendukung penuh dan Baik. pertemuan ini. Bu Fitri terima kasih sudah lega. Itu ada tisu tangannya diusap, mungkin tangannya kan keringetan itu. Ya, padahal pakai AC tapi keringetan. Ya. Pak Zul terima kasih atas masukan-masukannya dan saya berharap Bu Fitri segera ditindaklanjut karena nanti di AP akan ditagih sama Pak Zul. Ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih semua. Ya Teh Yu mangga. Iya, terima kasih Bu Fitri dan Pak Soyono sudah hadir di seminar kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mangga silahkan apabila ada kegiatan lain boleh berkenan meninggalkan room meeting ini.